Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Untuk anggota kelompok kami ada saya Istighfaratul Main Putri, Saya Andi Mardianti, saya Roshi Musida, saya Hasan Khalifah, saya Istighfar Abdani. untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Iman. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadi, apa faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran di kedua daerah tersebut? Jadi ada dua video yang kami analisis, yaitu video nomor 2 dan video nomor 4. Nah, untuk faktor sosialnya, di video nomor 2 menunjukkan antusiasme masyarakat Lombang, yaitu Majani, Sumatera Barat dalam berbagai lomba saat libur Ramadan dan menyambut hari raya serta kemerdekaan. Nah, di sana pemuda desa turut aktif memajukan pendidikan dan kegiatan sosial meski fasilitas modern terbatas. Nah, semangat anak-anak dalam lomba cerdas cermat, dakwah dan olahraga mencerminkan motivasi yang tinggi. Nah, mereka juga termotivasi untuk belajar dan berkembang. Nah, kemudian di video nomor 4, faktor sosialnya itu menunjukkan masyarakat desa Tanjung Mator, Nunukan, yaitu Kalimantan Utara masih terikat pada tradisi seperti pernikahan dini dan memprioritaskan kerja dibanding pendidikan. Jadi kalau sana itu lebih mementingkan nikah dininya. Kemudian selanjutnya kehadiran relawan berperan penting dalam mengubah pandangan mereka tentang pentingnya pendidikan. Kerugian finansial akibat kecelakaan, pencurian atau kerusakan kendaraan. Ini mencakup biaya pada perbaikan, penggantian dan kendaraan dan lain-lainnya. Kemudian dari segi faktor budaya, pada video nomor 2 menyoroti pendidikan yang mencakup perkembangan bakat seni dan olahraga di Lombang tadi. Di sini seperti tarian, kosida, dan sepak bola. Ini menunjukkan potensi anak-anak untuk berprestasi, tidak hanya di bidang akademik tapi juga non akademik. Kemudian di video nomor 4 itu menunjukkan bahwa pernikahan dini telah menjadi budaya yang diterima. Jadi mereka sudah bersahabat dengan yang namanya pernikahan dini. Nah, meski berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan di situ karena anak-anaknya tidak didorong untuk bersekolah. Kemudian faktor yang ketiga, faktor ekonominya. Di video 2, di Lombang tersebut terletak di daerah perbukitan, jadi sangat bergantung pada pertanian dan peternakan sebagai sumber utama pendapatannya. Sedangkan di ekonominya, di video 4 itu menggambarkan masyarakat yang masih berburu dan meramu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kondisi ekonomi di sana itu sulit sehingga membuat anak-anak turut bekerja juga. Itu mengganggu pendidikan mereka dan menurunkan minat untuk melanjutkan sekolah setelah tamat SD. Jadi maksimal ketika sudah SD ya mereka sudah paling bantu-bantu keluarganya gitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Pinky. Baik, untuk di bidang politik, untuk di video 2 menyoroti peran pengajar muda dan pemuda desa dalam mendukung pendidikan. Ditunjukkan dari pentingnya pemerintahan lokal serta organisasi eksternal seperti PPI Dunia yang turut memperkuat program pendidikan di desa tersebut. Untuk di video 4 menyoroti tentang program Indonesia Mengajar sebagai upaya mengatasi inisiatif pemberian hadiah bagi siswa yang berprestasi dan dapat untuk memotivasi mereka agar lebih semangat dalam belajar. Selanjutnya untuk persamaan dan perbedaannya, untuk persamaan di video 2 dan 4 itu pemuda desa dan pengajar muda dari program Indonesia Mengajar memainkan peran yang penting dalam upaya memajukan pendidikan melalui berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Di video tersebut juga sama-sama mengalami keterbatasan dalam akses ke fasilitas menuju pendidikan modern. Untuk perbedaan sendiri, di video 2 yaitu di Lombang, masyarakat sangat mendukung pendidikan dan melibatkan anak-anak dalam berbagai kegiatan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan di desa Tanjung masih terdapat praktik tradisional seperti pernikahan dini yang menghalangi akses pendidikan bagi anak-anak. Untuk ekonominya sendiri, masyarakat Lombang bergantung pada pertanian dan peternakan, sedangkan pada Tanjung Mator masih bergantung pada aktivitas berburu dan meramu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, itu bagaimana faktor-faktor tersebut dipertimbangkan dan kemudian diterapkan ke dalam strategi pembelajaran oleh pengajar yang ada di dalam video tersebut. Berdasarkan dari kedua video tersebut, di setiap dari dua daerah tersebut itu memiliki ciri
faktor tersebutlah yang kemudian dipertimbangkan oleh guru dan kemudian diterapkan ke dalam strategi pembelajaran. Nah, dari kedua video tersebut kita dapat menentukan strategi pembelajaran yang mencakup 4 langkah atau cara kita untuk menentukan pembelajaran yang tepatnya. Yang pertama kita menentukan tujuan pembelajarannya, kemudian menentukan sistem pendekatan pembelajaran, mau kita menggunakan pendekatan yang seperti apa kita sesuaikan dengan daerahnya. Kemudian yang ketiga, pemilihan dan penetapan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran yang paling tepat dan efektif. Yang keempat, kita menetapkan kriteria keberhasilan proses pembelajarannya. Pada video 2, kita strategi yang akan kita lakukan di situ berdasarkan videonya. Strategi yang dilakukan itu menggunakan pendekatan dengan memberikan ceramah di masjid. Karena berdasarkan video 2 itu kan kegiatannya pada saat bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran gaun kata untuk meningkatkan baca tulisnya. Kemudian yang ketiga, KBM itu tidak diterapkan pula tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelas agar pembelajaran lebih efektif. Sedangkan di video 4 itu pembelajarannya konseptual dengan menggunakan alat peraga dan metode storytelling untuk menggambarkan kehidupan di kota. Kemudian yang kedua, KBM-nya juga sama dengan di video 2, juga dilakukan tidak hanya di kelas, juga dilakukan di luar kelas. Kemudian yang ketiga, memberikan motivasi dan menanamkan rasa percaya diri kepada peserta didik yang berprestasi. Kemudian yang terakhir, di situ ada pemberian reward kepada setiap peserta didik. Untuk pertanyaan 3 dilanjutkan. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, apa yang akan Anda lakukan selain yang sudah dilakukan oleh pengajar di dalam video tersebut? Untuk yang pertama, hal yang dapat dilakukan selain yang dilakukan oleh pengajar itu menerapkan model pembelajaran yang berbasis masalah yang terintegrasi pada kearifan lokal atau benda konkret yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya pada video keempat, itu media pembelajaran yang digunakan itu berupa gambar 2 dimensi dari bentuk bidang 2 dimensi bidang data. Nah, jadi guru bisa melakukannya itu dengan mengajak siswa belajar di luar kelas, terus mencari benda-benda yang sesuai dengan bentuk bangun 2 dimensi itu. Lalu yang kedua, mengobservasi dan menganalisis minat, bakat, dan karakteristik belajar peserta didik untuk menentukan model pembelajaran yang lebih efektif. Lalu yang ketiga, memberikan motivasi pada peserta didik dan juga orang tua di desa akan pentingnya pendidikan. Nah, karena orang tua ini menjadi faktor yang mempengaruhi pola pikir tentang pentingnya pendidikan bagi seorang anak untuk bekalnya di masa depan. Maka dari itu penting untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang tua. Lalu hal yang dapat dilakukan selanjutnya yang keempat yaitu memperkuat pendidikan karakter. Nah, jadi selain fokus pada bidang akademiknya, kami juga bisa melakukannya dengan memperkuat pendidikan karakter melalui seni, olahraga, atau karakter yang lainnya. Hal ini bisa dilakukan dengan diskusi kelompok untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya, untuk meningkatkan kemampuan kolaborasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, untuk pertanyaan 4, apakah dengan mempelajari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran mampu mengembangkan diri Anda untuk menjadi pendidik yang baik? Jadi kami membuat 5 yang dapat guru lakukan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pemahaman konten siswa. Jadi ketika guru menyampaikan materi yang relevan sesuai dengan pengalaman belajarnya siswa, itu membuat pembelajaran lebih bermakna karena mereka lebih mudah dalam mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, pengembangan metode pembelajaran yang inklusif. Guru dapat menciptakan suasana belajar yang inklusif sehingga peserta didik itu merasa nyaman dan tidak terintimidasi di dalam kelas. Yang ketiga, kebijakan pendidikan yang efektif. Guru dapat lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan dan menyesuaikan strategi mengajarnya sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Yang keempat, meningkatkan empati. Ketika
para guru yang sudah memahami tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh siswa, itu guru dapat memberikan dukungan emosional dan motivasi yang lebih baik pada siswa tersebut. Yang terakhir, peran sebagai agen perubahan. Guru dapat menjadi agen perubahan yang dapat membantu siswa berkembang menjadi individu yang toleran, kritis, dan berdaya saing. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.